guys, di kali ini saya akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wilayah negara ada 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wilayah terlebih dahulu. Wilayah adalah tempat di mana warga negara hidup dan menjalankan berbagai aktivitasnya. Yang kedua, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Yang ketiga, wilayah negara adalah tempat hidup warga negara yang terdiri atas daratan, lautan, udara sebagai tempat tinggalnya dan sumber kehidupan bagi warga negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wilayah negara Republik Indonesia. Kalian sudah tahu kan secara astronomis, secara geografis, dan kalian sudah mempelajari sejak kelas SD sampai SMP. Jika kalian tidak tahu, saya akan menjelaskannya. Yang ke-1, secara astronomis, wilayah negara Republik Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur. Kedua, secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang Deklarasi De Junda. Jika kalian belum tahu, saya akan menjelaskannya. Deklarasi De Junda adalah suatu pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai batas wilayah perairan Indonesia yang merupakan sebuah kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah perairan yang dimaksud dalam Deklarasi De Junda ini adalah sebuah wilayah perairan yang terletak di sekitar diantaranya dan yang menghubungkan antara pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia. Saya akan memberikan foto di sini yang akan menjelaskan tentang garis pantai kepulauan, garis pantai unilateral. Aku akan memberi di video ini. Yang ketiga, saya akan membilang isi deklarasi De Junda apa saja. Yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara dapat merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Organisasi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Republik Indonesia. Yang bagian kedua lagi, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wilayah daratan. Wilayah daratan adalah tempat warga negara bermukim dan menyelenggarakan pemerintahnya. Batas-batas wilayah daratan suatu negara ada 3, yaitu 1. Batas alam, misalnya ada sungai, danau, pegunungan. Yang kedua, batas buatan, misalnya pagar tembok, pagar kawat, berduri, dan lain-lain. Ada banyak macam. Yang ketiga, batas menurut perhitungan, berupa garis lintang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wilayah perairan atau lautan. Adalah perairan atau laut yang berada di dalam wilayah suatu negara. Ada 4 batas-batas wilayah lautan. Apa saja? Yuk simak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, batas laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari pulau terluar kepulauan suatu negara ketika air laut surut. Yang kedua, batas zona bersebelahan yaitu sejauh 12 mil laut atau 24 mil diukur dari tepi laut teritorial. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE,
yaitu wilayah laut sejauh 200 mil diukur dari pantai ke laut bebas. Yang keempat, batas atas benua, yaitu wilayah laut suatu negara yang jaraknya lebih dari 200 mil dari pantai. Saya akan memberikan foto lagi di sini, menjelaskan tentang daratan mana lautan yang pokoknya di sini. Ya. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang wilayah udara. Adalah udara yang berada di wilayah permukiman bumi di atas wilayah darat dan laut. Wilayah udara Republik Indonesia merupakan wilayah udara yang berada di atas wilayah negara kepulauan Republik Indonesia, berarti meliputi udara di atas wilayah darat, perairan kepulauan, laut teritorial, dan laut pedalaman Republik Indonesia, di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah itu. Oke, sekian. Saya menjelaskan tentang itu saja. Sekian, terima kasih. Jika kata-kata saya ada salah, saya minta maaf. Terima kasih.